Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Nah, kembali lagi bersama saya, Rati Pramudita dari Universitas Negeri Medan. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang materi etnosense dalam biologi konservasi. Nah, selanjutnya, adapun pokok-pokok bahasan pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas bersama-sama adalah yang pertama, konsep biologi konservasi, yang kedua, pengetahuan sense asli masyarakat dalam biologi konservasi, yang ketiga, hasil penelitian etnosense dalam konteks biologi konservasi, dan yang terakhir atau yang keempat, implementasi sense asli masyarakat dalam biologi konservasi dalam pembelajaran IPA. Nah, marilah kita masuki pembahasan materi yang pertama, yaitu konsep biologi konservasi. Tahukah kamu, wilayah Indonesia sendiri hanya menempati sekitar 1,3% wilayah daratan di bumi, namun mempunyai 17% dari sejumlah spesies di dunia, seperti 480 spesies karang keras dan 60% spesies koral yang ada di dunia. 1.400 spesies ikan air tawar, 515 spesies hewan mamalia terbanyak kedua di dunia, 270 spesies amfibi terbanyak keenam di dunia, 1.531 spesies burung dan terbanyak kelima di dunia, 511 spesies reptilia terbanyak keenam di dunia, 240 spesies tanaman langka, 120 spesies kupu-kupu, dan yang terakhir 2.827 hewan avertebrata. Nah, biologi konservasi sendiri merupakan studi mengenai alam dan status dari keanekaragaman hayati bumi dengan tujuan untuk melindungi spesies, habitat, dan ekosistem hewan, serta tumbuhan dari laju kepunahan dan erosi interaksi biotik. Biologi konservasi bertujuan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup yang ada di bumi, yang lebih memfokuskan pada kajiannya tentang konservasi biodiversitas daripada hanya pemanfaatan spesies tertentu saja. Nah, tujuan konservasi adalah memelihara proses ekologi yang esensial dan sistem pendukung kehidupan, mempertahankan keanekaragaman genetis, dan menjamin pemanfaatan jenis atau spesies dan ekosistem secara berkelanjutan. Nah, sekarang di layar kamu sudah ada disajikan tabel jumlah spesies hewan yang terancam punah. Nah, maka dari itu, kenapa sih perlu dilakukan observasi? Karena secara tahunan, peningkatan jumlah hewan yang terancam punah berada di kisaran 1,4% hingga 8,9%. Nah, kenaikannya yang paling besar terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 8,9%. Nah, maka dari itu perlunya dilakukan konservasi karena keanekaragaman tumbuhan Indonesia yang tinggi menghadapi ancaman kepunahan yang nyata di depan mata. Bahkan riset menyatakan sampai dengan Februari 2023, dari total 4.705 jenis tumbuhan Indonesia yang sudah dinilai status konservasinya dalam daftar merah IUCN. 1 jenis sudah dinyatakan punah, 3 jenis dinyatakan punah di alam, dan 1.070 jenis lainnya atau sekitar 22,7% terancam kepunahan dengan status kritis, genting, dan rawan. 1 jenis yang sudah dinyatakan punah adalah honje, yaitu jenis dari suku jahe-jahean yang hanya diketahui dari awetan herbarium yang dikoleksi
pada sekitar tahun 1918 di kawasan TPU Sentiong atau lebih tepatnya di Jakarta. Nah, strategi apa saja sih yang sudah dilakukan Indonesia untuk mencegah kepunahan flora dan fauna? Nah, dapat kamu lihat di layar kamu, adapun strategi konservasi yang dilakukan Indonesia untuk melindungi flora dan fauna. Yang pertama untuk melindungi fauna ada menetapkan kawasan konservasi seperti cagar alam dan suaka marga satwa. Selanjutnya, kawasan pelestarian alam, Taman Nasional Tahura, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru. Nah, selanjutnya ada strategi konservasi untuk menjaga flora. Konservasi in situ, adapun pembentukan kawasan suaka alam dan pembentukan zona inti Taman Nasional. Pada konservasi ex situ, pembangunan kebun raya daerah berbasis ekoregion, penetapan spesies prioritas, serta strategi dan rencana aksi konservasi, pembangunan dan pengembangan bank biji modern, pengayaan keanekaragaman koleksi, dan reintroduksi dan restorasi tumbuhan langka. Nah, marilah kita bahas materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang pengetahuan sains asli masyarakat dalam mengenai biologi konservasi. Nah, masyarakat lokal pada umumnya sangat mengenal dengan baik di lingkungan sekitarnya, karena mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami yang ada di Indonesia dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Nah, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan kelestarian lingkungan. Serta masyarakat tradisional juga memiliki pengetahuan lokalnya atau yang biasa disebut indigenous knowledge terkait upaya pelestarian sumber daya hayati. Nah, kearifan lokal sendiri merupakan salah satu bentuk instrumen oleh masyarakat lokal dalam memahami keharmonisan antara eksistensi manusia dengan lingkungannya, sekaligus sebagai titik tolak konservasi didasari dari pemahaman mengenai manusia sebagai makhluk hidup memiliki persamaan dengan makhluk hidup lainnya terhadap lingkungan dan sumber daya yang ada sebagai penunjang kehidupan. Kearifan lokal yang dapat mendukung konservasi terbentuk dari hasil interaksi antara manusia dengan lingkungannya, sehingga masyarakat lokal memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap lingkungannya. Selanjutnya, ada contoh pengetahuan sains asli masyarakat dalam mengenai biologi konservasi. Nah, di sini contohnya adalah kearifan lokal petani tradisional Samin di Desa Klopodur, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Nah, sains asli atau sains kepercayaan masyarakat di sana adalah penggunaan pupuk kandang sebagai penyubur tanah dalam ajaran Samin, yaitu ajaran ini mengajarkan bahwa dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari tidak boleh merusak lingkungan karena alam merupakan sumber penghidupan mereka. Sedangkan pada sains ilmiahnya adalah pupuk kandang sendiri sangat efektif untuk menyuburkan tanah dan tumbuhan. Keunggulan pupuk ini antara lain untuk memperbaiki struktur fisik tanah, memacu aktivitas biologis tanah, dan membantu perkembangan kehidupan mikroorganisme tanah. Jika menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus, dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Nah, selanjutnya ada upacara pensucian alat-alat pertanian seperti sabit dan cangkul yang disebut sebagai upacara adat Jasaman. Sedangkan pada sains ilmiahnya adalah pembersihan alat-alat pertanian merupakan bagian dari SOP
untuk menjaga kehigienisan alat-alat pertanian tersebut, sehingga petani terhindar dari infeksi bakteri sekaligus menjaga kualitas pada mutu produk hasil pertanian. Nah, selanjutnya atau materi yang terakhir yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah implementasi sains asli masyarakat dalam biologi konservasi dalam pembelajaran IPA. Adapun implementasi sains asli masyarakat tentang biologi konservasi pada pembelajaran IPA dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, mengidentifikasi atau mengeksplorasi kearifan lokal dalam konteks biologi konservasi. Yang kedua, menganalisis keterkaitan kearifan lokal dengan capaian pembelajaran atau materi pembelajaran. Yang ketiga, merekonstruksi sains asli ke dalam konsep sains ilmiah dan penentuan pendekatan implementasi, yaitu general learning, embedded learning, dan mixed learning. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya tentang etnosens dalam biologi konservasi kali ini.